Ngaben adalah proses mengembalikan ruh agar menyatu dengan Tuhan atau manunggaling kawula Gusti. Upacara ngaben di Bali ternyata memiliki makna spiritual yang sangat dalam sekali. Bali adalah pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Hindu mereka berbeda dengan Hindu yang ada di India sana. Hindu mereka adalah Hindu Nusantara yang sudah diturunkan sejak kerajaan Majapahit dulu, yang dulunya disebut sebagai agama Siwa Buddha, yang merupakan campuran antara Hindu Siwa dengan Buddha Tantra yang masih mengedepankan spiritualitas Jawa sejak zaman kuno. Meskipun ngaben itu terkesan mahal dan memakan banyak biaya, sampai sekarang upacara ini tetap dilaksanakan untuk mengkremasi jenazah-jenazah sanak saudara yang sudah meninggal dunia. Ternyata ini punya makna spiritual yang dalam sekali. Ngaben memiliki filosofi pelepasan, yakni bertujuan untuk melepaskan atman atau ruh manusia supaya bisa lepas dari jasad dan lepas juga dari segala kemelekatan terhadap dunia fisik ini, sehingga ruh atau atman ini bisa naik ke alam yang lebih tinggi, bahkan bisa manunggal atau bersatu kembali dengan Tuhan di alam kemanunggalan yang sangat indah. Bagi masyarakat Bali, setiap pembakaran ini adalah pelepasan. Proses kremasi akan melepaskan dua unsur, yakni unsur jasad atau materi dengan unsur ruh atau energi. Ini sama seperti proses pemanasan air yang bisa melepaskan atom hidrogen dengan atom oksigen yang akhirnya berdiri sendiri-sendiri. Ngaben juga bertujuan untuk melepaskan energi atau ruh dengan ikatan fisiknya, sehingga ruh yang sejatinya merupakan energi murni sebuah eksistensi ini bisa lepas dan kembali manunggal dengan Sang Pencipta. Orang-orang Bali sangat sadar bahwa tujuan mereka pulang adalah untuk kembali ke alam ketuhanan atau manunggal dengan Sang Pencipta di alam cahaya. Sebenarnya tradisi mengkremasi jenazah ini tidak hanya dilakukan oleh umat agama Hindu saja. Pada agama-agama kuno lainnya seperti Taoisme, Konghucu, dan Buddha, umumnya orang yang sudah meninggal akan dikremasi juga. Apakah kremasi di tradisi agama-agama kuno lain ini memiliki filosofi yang sama? Buat kalian yang berasal dari latar belakang agama-agama yang saya sebutkan tadi, boleh ikutan komentar ya. Karma leluhur atau trauma antar generasi bisa diturunkan terus-menerus ke anak cucu. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam satu keluarga besar bisa terjadi perceraian berulang, perselingkuhan berulang, atau KDRT dan toxic parenting menurun. Tahun 2025 ini secara spiritual adalah tahun penuntasan karma. Maka bekali diri Anda dengan edukasi dan terapi yang tepat agar bisa segera menuntaskan hutang karma, terutama karma leluhur. Di online kelas saya besok, saya akan bahas lebih detail tentang cara melebur karma leluhur melalui energi feminin dan maskulin ilahi. Cek deskripsi video untuk mendaftar dan amankan seat Anda sekarang. Ingat, kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan untuk kedua kalinya dengan topik yang sama. Segera daftar kelasnya sekarang dan mari bareng-bareng kita menuntaskan karma leluhur yang menjangkiti keluarga kita.